UP kemarin sudah di briefing Bapak Ibu untuk latihan soal-soal, karena UP kan mengerjakan soal ya Bapak Ibu ya. Ya soalnya kemarin ada sebagian yang sudah diberikan oleh dosen-dosen untuk latihan mengerjakan soal-soal itu. Juga Bapak Ibu bisa mencari di YouTube, kelihatannya banyak ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu sudah siap lah ya untuk mengerjakan UP, karena UP materi yang diujikan adalah 5 bidang. Kalau di SD ya 5 bidang studi itu, kalau di sekarang bahasa Indonesia bahasa Inggris sesuai dengan yang Bapak Ibu pelajari ketika mandiri itu. 10 bidang, dan pedagogik juga masuk gitu. Jadi ketika Bapak Ibu belajar mandiri, itulah yang nanti akan keluar di UP. Ibu. Nah sekarang tinggal bagaimana nanti mengikuti UP, monggo Pak Heri. Oh begitu, siap. Baik. Saya share screen dulu. Bapak Ibu, ini kita lanjutkan untuk UP sekarang. Tadi UKIN, sekarang kita UP. Nah, kalau yang untuk UP Bapak Ibu, alamannya sama, masih di ukm.ppg.kemdikbud.go.id, masih di sini. Nah, Bapak Ibu masuk ke bagian pengumuman sini, ya, di bagian kanan ini. Di situ ada panduan UP berbasis domisili. Nah, masuk ke situ Bapak Ibu. Klik di situ. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, ini adalah file-file yang Bapak Ibu perlukan untuk nanti Bapak Ibu melakukan instalasi aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa folder ya Bapak Ibu, ada beberapa file juga. Kalau yang di bawah ini adalah panduan yang berbentuk video. Bapak Ibu tinggal klik aja di yang .mp4 ini yang berbentuk video. Lantas ada juga di sini yang berbentuk PDF. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memerlukan tinggal klik aja itu, nanti akan terbuka filenya. Nah, untuk instalasi aplikasinya nanti Bapak Ibu tentukan di sini ya. Ada di bagian atas, tentukan sesuai dengan device yang Bapak Ibu punya. Kalau yang kemarin masih hanya ada Mac dan Windows, sekarang sudah ditambah yang Windows 11. Karena memang untuk yang Windows 11 agak berbeda untuk proses instalasinya. Nah, ambillah contoh, mungkin Bapak Ibu ada di aplikasi atau di OS yang bersistem operasi Windows. Klik di Windows, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam folder ini untuk nanti Bapak Ibu download aplikasinya. Nah, apa yang harus di-download? Yang pertama, di sini Bapak Ibu, ada SEB UPPPG install windows.exe. Ini yang harus di-download pertama kali. Ya. Ini di-download lantas nanti di-install Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik download, nanti Bapak Ibu akan muncul nih di bawah untuk progress. Nah, nanti kan begini nih, muncul progress downloadnya. Tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal run di sana. Ya, tinggal untuk menjalankan saja. Ini saya batalkan dulu biar cepat. Nah, nanti Bapak Ibu masuk lagi ke sini setelah tadi download, Bapak Ibu bisa download ini panduan instalasinya. Panduan instalasinya di-download dulu. Nanti Bapak Ibu supaya tahu kira-kira kalau mengalami kendala bagaimana solusinya dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini ambillah contoh ya. Ini nih. Kelihatan ya? Ya, betul ya ini.
Bentar. Oh ya, betul. Nah, ambil contoh atau kita asumsikan Bapak Ibu sudah melakukan proses download ya. Sudah melakukan proses download aplikasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada panduannya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menjalankan saja ya. Sudah di-download, nanti kalau sudah di-download, jalankan file yang sudah di-download tadi. Bagaimana menjalankannya? Ya klik 2 kali atau langsung di-open. Nah, nanti akan muncul pertanyaan begini. Ya, di situ nanti ada namanya Save Exam Browser atau disingkat SEB. Itulah nanti browser yang akan dipakai untuk proses UP. Ini nanti Bapak Ibu tinggal open itu, UP akan berjalan. Nah, ini adalah instalasinya. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik next. Di sini ada lagi window notifikasi begini. Nah, ini adalah halaman agreement. Agreement ini Bapak Ibu tidak perlu baca sampai bawah, paling juga tidak paham juga. Jadi kalau kasih aja di sini kasih pilih yang accept di situ. Atau nanti kalau device-nya Bapak Ibu berbahasa Indonesia, di situ terima. Jadi pilih yang di sini yang diterima. Lantas ini sudah harus ada centangnya ya Bapak Ibu. Ini karena ini ada radio button, Bapak Ibu pilih salah satu. Harus dipilih salah satu. Nah, lantas klik tombol next di bawah. Oke, kalau itu sudah, nanti Bapak Ibu akan muncul lagi window berikutnya yang isinya ada tombol install di bawah. Oke ya, ada tombol install, dan nanti tinggal diklik tombol install, nanti akan masuk ke progress installernya. Oke, jadi nanti akan masuk progress ke installernya. Ini ada di buku panduan, nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, di sini sampai muncul tombol finish. Nah, kalau sudah muncul tombol finish ini berarti proses instalasi aplikasi SEB-nya sudah selesai dan sukses. Ya, nanti kalau tidak sukses dia tidak akan muncul tombol finish. Jadi kalau sudah muncul tombol finish berarti sudah selesai dan sukses. Nah, yang poin ke-8 untuk memulai UPPPG kita skip dulu. Saya kasih tahu dulu beberapa kendala ya. Beberapa kendala yang biasanya ditemui oleh teman-teman yang pernah melakukan SEB, instalasi SEB ini di periode-periode sebelumnya. Di sini adalah kumpulan permasalahan atau kendala teknis yang sering terjadi pada peserta waktu instalasi SEB. Nah, nomor satu ini ada window SEB locked. Kalau yang semacam ini berarti file installer dari SEB itu diblokir sama antivirus. Ya, kalau yang semacam ini berarti file SEB diblokir sama antivirus. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Simpelnya, tolong di-disable dulu antivirusnya. Apapun antivirusnya, Bapak Ibu pakai Norton, mau pakai yang punyanya Microsoft atau yang lain, silakan itu di-disable dulu sampai nanti proses instalasi yang untuk SEB-nya finish atau sukses. Kalau itu belum, tetap harus di-disable dulu antivirusnya. Karena ada beberapa antivirus yang mendeteksi SEB ini sebagai installer yang mengandung virus. Padahal tidak. SEB ini adalah browser yang paling secure yang banyak digunakan oleh instansi termasuk di PPG ini untuk melakukan ujian secara daring. Jadi antivirusnya di-disable dulu untuk sementara. Itu solusinya kalau muncul yang semacam ini, SEB lock begini. Nah, yang kedua, file installer tidak sempurna. Jadi ketika download, tadi kan ada progres nih, progres download, nanti kalau sudah itu downloadnya selesai, baru di-open. Nah, kalau ternyata pas di-open itu muncul error begini, error reading setup file, itu berarti proses downloadnya tidak sempurna. Atau Bapak Ibu mendownload file SEB dari tempat lain, tidak dari UKM PPG. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah di-download ulang. Jadi file yang terdeteksi error ini dihapus saja, download ulang dari situsnya UKM PPG.
Nanti kalau sudah di-download ulang, jalankan. Nanti akan muncul, mestinya bisa untuk sampai ke finish. Nah, pernah terjadi kasus di periode yang kemarin, yang semacam ini, downloadnya tidak sempurna, terus ketika dijalankan muncul error reading setup. Ketika saya minta untuk download ulang, ya download filenya. Bahkan saya minta itu sampai 4 atau 5 kali kalau tidak salah itu. Download ulang, setelah itu dijalankan masih error reading lagi. Jalankan lagi, error reading lagi. Download lagi, jalankan lagi, error reading lagi. Saya akhirnya curiga. Ternyata bukan masalah downloadnya yang bermasalah, tapi downloadnya itu series, ya, download 1, 2, 3 sampai download 5, ternyata yang di running itu tetap yang download yang pertama. Jadi file yang pertama kali di download dan itu yang error, ternyata itu yang terus di running terus. Mestinya kalau sudah diminta untuk download ulang, ya file yang terbaru itu yang digunakan untuk melakukan instalasi, jangan file yang lama. Itu ya. Nah, itu kalau muncul error reading setup file. Nah, ada lagi mungkin nanti permasalahan semacam ini. Prosesnya ada background proses di dalam komputernya Bapak Ibu. Jadi kalau mau install aplikasi SEB ini, semua aplikasi harus di-close dulu, dimatikan dulu, termasuk browsernya mau Opera, mau Firefox, mau Chrome, itu semuanya di-close dulu baru memulai instalasi. Karena kalau masih ada browser yang terbuka, dia akan muncul notifikasi yang semacam ini, permitted or prohibited. Nah, kalau muncul yang semacam itu, nanti dia tidak akan mau melanjutkan installernya. Jadi di-close dulu semua aplikasi selain SEB supaya bisa melakukan instalasi dengan sempurna. Oke, yang berikutnya layar blank. Kalau layar blank begini biasanya koneksi itu masalahnya, ada di koneksi internet. Nah, tapi ada juga blank begini device-nya yang ternyata tidak support. Nah, kalau blank begini terkadang saya sendiri juga bingung untuk memberikan solusi, tapi yang jelas hal yang paling mudah untuk dilakukan, coba di restart dulu. Kalau di restart ternyata masih tidak bisa, biasanya kalau saya sudah mentok, saya akan minta akses untuk saya remote dari rumah ke komputernya Bapak Ibu supaya bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini yang biasanya kendala yang sudah pernah ada terjadi, yang paling banyak. Kalau yang di bawah ini jarang sekali terjadi dan saya malah belum pernah menemui yang mempunyai kendala yang semacam ini. Paling banyak yaitu tadi filenya itu tidak installernya tidak terdownload dengan sempurna, atau masih ada aplikasi yang lain yang masih terbuka sehingga installernya tidak mau berjalan. Nah, beberapa kasus ketika konfirmasi ke saya biasanya bisa terselesaikan saat itu juga, tapi ada juga kemarin 2 orang kalau tidak salah sampai berhari-hari sampai tidak selesai juga untuk memberikan solusi, dan akhirnya saya minta untuk mengganti device-nya, mencoba laptop yang lain dan ternyata bisa. Artinya masalahnya ternyata ada di laptopnya. Nah, mungkin untuk menjagani hal-hal yang semacam itu, Bapak Ibu nanti tolong disegerakan untuk mencoba install SEB-nya, supaya nanti kalau ternyata membutuhkan device yang lain, Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempersiapkannya. Nah, itu. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Kalau tadi instalasinya sudah selesai, nanti Bapak Ibu download lagi yang ini. Nah, kalau yang tadi ada di ini, di nomor 1 yang kita download dan kita jalankan sampai muncul instalasinya sukses. Nah, yang sekarang kita download yang ini, yang mulai UPPPG, yang nomor 2. Di download, taruhlah nanti di desktop atau taruh di media dokumen, yang penting Bapak ingat tempatnya. Nah, kalau itu sudah tinggal dijalankan saja. Nanti kalau dijalankan akan muncul semacam ini. Nanti kalau dijalankan akan muncul window permintaan password seperti yang ini nomor 9 nih. Tadi kan ini nih yang nomor 2 ini yang kita jalankan. Nanti kalau kita open itu akan muncul window yang nomor 9 ini,
yang isinya adalah enter password. Passwordnya itu adalah UPPPG. Itu diketik, masukkan ke enter password, lalu klik tombol OK. Nanti kalau sudah OK, Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini. Nah, terus masuk ke sini, halaman yang biru ini, uji pengetahuan PPG, arti penyiapan device-nya Bapak Ibu untuk persiapan melakukan mengikuti UP itu sudah selesai. Nanti untuk login dan seterusnya itu nanti di bagian selanjutnya ketika Bapak Ibu briefing dengan calon pengujinya. Kalau yang di sini, yang penting Bapak Ibu sudah muncul halaman ini berarti proses penyiapan device-nya Bapak Ibu sudah cukup. Nah, itu yang terkait dengan instalasi untuk SEB-nya. Mungkin kita tanya jawab dulu seperti beberapa terkait dengan instalasi SEB-nya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan, kapan kita mulai install SEB, Pak? Sudah bisa dipilih ya Pak Herian? Ya, saat ini juga boleh. Ya. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan proses instalasi SEB-nya. Sepertinya sama dengan pretest kemarin itu ya Pak, instalasi. Ya, sama. Kalau yang di laptopnya Bapak Ibu sudah terinstall SEB ya sudah, itu aja. Yang penting Bapak Ibu bisa sampai muncul layar biru tadi, selamat datang itu sudah cukup. Oh, berarti tidak usah Pak. Tidak sampai login, belum sampai login. Yang penting sudah muncul halaman yang biru tadi yang selamat datang di UPPPG tadi. Baik, Pak. Dulu boleh nggak? Pakai yang dulu boleh. Yang penting SEB-nya download yang terbaru. SEB itu yang ini, sebentar. Yang nomor 2. Yang ini loh. Kalau yang installernya yang nomor 1 ini, kalau di laptopnya Bapak Ibu sudah ada, tidak perlu di-download ulang. Karena ini versinya pun sebenarnya masih sama versi tahun 2021. Nah, tapi yang ini harus download yang terbaru, yang nomor 2. Ini kecil kok filenya. Karena nanti servernya mengarah kemana, itu di sini settingnya. Nah, gitu. Nah, kalaupun nanti ternyata sama waktu briefing sama panitia ternyata dikasih SEB yang terbaru, ya berarti pakai yang itu. Karena ini juga saya lihat di 12 Juni. Nanti kalau ada perubahan, mungkin hanya ini saja yang akan di-download ulang. Filenya hanya sekitar 300 KB, kecil sekali kalau ini filenya. Gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Kalau kendala apakah boleh menghubungi langsung? Boleh. Menghubungi admin kelas juga boleh. Ke saya juga boleh. Kayak kemarin ada beberapa ibu-ibu yang mengalami kendala teknis terkait instalasi SEB-nya. Saya bantu, bahkan saya remote laptopnya sampai bisa diinstal. Kalau ternyata saya remote dan ternyata tidak bisa diinstal, ya terpaksa ganti device. Begitu aja Bapak Ibu mudahnya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti. Monggo yang lain. Pinter nomor WA Pak Hari. Di sini aja ya, enggak apa-apa ya. Ya, nanti bisa didata oleh admin kelas juga bisa Bapak Ibu. Ya, atau nanti di-share oleh admin kelas di grupnya WA. Ya, nanti Bapak Ibu coba instalasi dulu, nanti jika ada kendala bisa langsung ke admin kelas. Seperti data kemarin Bapak Ibu pendaftaran UKM PPG. Jika nanti sudah berhasil instalasi, nanti akan rilis sama admin. Untuk fakta integritas antara UKIM dan UKM PPG kayaknya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kalau kami UKM PPG karena bukan panitia penyelenggara, jadi kita juga tidak paham begitu. Nanti Bapak Ibu untuk yang UP akan masuk ada link WA sendiri Bapak Ibu dengan panitia gitu.
Jadi nanti Bapak Ibu akan ada grup WA sendiri dan grup WA-nya masih belum muncul Bapak Ibu kalau sekarang dicek berkala saja di UKM PPG. Jadi di webnya UKM PPG nanti ada link grup WA masuk ke Panitia Nasional Penyelenggara. Nanti Bapak Ibu masuk ke sana, nanti bisa langsung ke sana Bapak Ibu dengan akan dipandu oleh Panitia Penyelenggara. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan terkait dengan pelaksanaan instalasi SEB atau dengan yang proses UKIN. Jadi Bapak Ibu untuk UKIN saya pesan untuk yang di sertifikat itu apa ya? Mengikuti seminar atau workshop, jangan dijadikan satu ya Bapak Ibu buktinya, sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau punya 10 sertifikat, nanti ya diupload 10 kali. Jangan dijadikan satu, nanti poinnya kalau dijadikan satu hanya satu. Kalau diupload sendiri-sendiri nanti poinnya dapat 10. Maksudnya dalam arti ada 10 nilai. Tapi kalau misalkan punya 10 sertifikat tapi dijadikan satu, nilainya cuma satu Bapak Ibu. Karena di sana ada nilai maksimalnya. Gitu. Hati-hati di sana. Jadi sendiri-sendirikan aja. Sertifikat 2, sertifikat 3, sertifikat 4 seperti itu. Sudah disiapkan semua kan kemarin sudah kami sosialisasikan dulu. Gitu. Ya Bu Susi. Baik, terima kasih Bu. Saya mau tanya terkait fakta integritas yang akan diupload bagi portofolio. Itu kan satu Bu ya di awal. Itu yang isinya ada poin A karya inovasi, kemudian yang B terkait RPP yang mau kita gunakan untuk UKIN, dan yang C untuk yang orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video pembelajaran itu pasti. Terus bermaterai satu ya Bapak Ibu. Jadi karya inovasinya Bapak Ibu, kemudian ditambah yang bawah itu ada RPP dan video bahwa menyatakan benar-benar. Jadi jangan buat sendiri-sendiri, satu saja. Apa sih Bapak Ibu? Berarti yang ada di halaman paling akhir di panduan di situ jadi sesuai itu. Ah betul. Ya, oh ya, berarti yang dibukin satu kasus yang diambil, kemudian nanti dibukin ada sendiri lagi ngoten nggih. Nanti fakta integritas yang untuk UKIN akan sinkron Bapak Ibu. Jadi nanti kan ada karya inovasi nomor publikasi nomor 1 pengabdian itu nanti akan sinkron fakta integritas yang Bapak Ibu satu itu untuk semua termasuk untuk namanya video dan RP perangkat. Kalau untuk UP nanti fakta integritasnya sendiri Bapak Ibu untuk UP ya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Tanggal di fakta integritas sudah dijawab ya Bapak Ibu, fakta integritas yang untuk UKM untuk UKIN tanggal 9 di sini. Tanggal 9. Itu dibuat tanggal tanggal 10. Ya Bu Ratna. Izin bertanya Bu, itu ada 6 poin ya kalau nggak salah. Jadi yang 4 wajib itu harus diisi semua, dan yang 2 atau 3 yang sunnah itu kalau kosong sama sekali nggak masalah Bu. Kalau yang 4 itu kalau ada diisi seakan diisikan semua Bapak Ibu nomor 1 sampai 4. Kalau untuk prestasi kosong tidak apa-apa kalau memang Bapak Ibu tidak tidak memiliki tuh. Kalau pengabdian pasti kan ada kayak Bapak Ibu ya. Kemudian ikut workshop dan pelatihan dan sebagainya pasti ada sama Bapak Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu yang ditanyakan lagi. Cukup mungkin ya Bu Dia ya. Nanti kalau memang diperlukan bisa langsung kontak ke saya untuk instalasi. Baik, Bapak Ibu di sini semuanya sudah jelas dari Pak Heri dan juga tadi tanya jawab atau diskusi.
kami harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengisi untuk berkas portofolionya. Setelah dibuka langsung segera diisi ya Bapak Ibu. Sekali lagi jangan menunggu tanggal terakhir atau masih nanti dan sebagainya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan si berkas portofolionya tanpa menunggu hari akhir. Ya nanti tanggal 13 Bapak Ibu segera diusahakan jika bisa praktek pembelajaran, kemudian tanggal 4 atau tanggal 14 segera diedit dan segera diupload seperti itu. Ini portofolionya mulai besok. Portofolionya gini Bapak Ibu. Namanya. Jadi untuk portofolionya Bapak Ibu, kalau memang sudah dibuka, bisa langsung segera diisi. Kalau belum dibuka, kapan dibukanya Bu? Kami juga tahu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu update saja atau cek berkala di UKM PPG. Jadi webnya itu bukan dari kami nih Bapak Ibu, webnya langsung dari pusat, sehingga kita juga update Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih dulu info, oh ternyata sudah dibuka, silakan Bapak Ibu menginformasikan kepada kami atau kepada teman-teman lainnya bahwa sudah dibuka. Misalkan kami sudah mengetahui terlebih dahulu, juga akan segera kami informasikan di grup Bapak Ibu, silakan segera mengisi. Seperti itu. Jadi tidak perlu japri menanyakan ini kalau memang belum dibuka Bapak Ibu. Bapak Ibu ini juga mau mencicil dulu gitu. Tapi kalau misalkan belum dibuka ya pertama Bapak Ibu juga nggak bisa mencicil. Bapak Ibu siapkan saja berkasnya, ditata sehingga nanti ketika dibuka tinggal upload seperti itu saja. Jadi tidak menunggu lama. Kami sarankan sekali lagi bisa lebih cepat upload itu sekitar itu Bapak Ibu, biasanya kalau nggak malam sekali ya pagi-pagi itu subuh seperti itu bisa lebih cepat karena jarang atau tidak banyak yang mengakses kan Bapak Ibu tahu sendiri kan ini nasional ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang lainnya seluruh Indonesia juga sama jadwalnya untuk mengunggah portofolio, sehingga mohon apalagi kan ini bisa ada di hari Minggu ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu tidak aktivitas jadi sehingga bisa segera diselesaikan memang sudah dibuka di webnya. Kemudian untuk pelaksanaan praktek pembelajaran nanti juga diberi keterangan tanggalnya, waktunya, kemudian jangan lupa perkenalan ya Bapak Ibu di awal. Kemudian jangan lebih dari 40 menit Bapak Ibu. Jadi 30 sampai 40 menit jangan kurang. Jangan lebih. Jadi bisa 35 menit, 38 menit, seperti itu monggo silakan. Jadi bisa untuk pembagian waktunya kira-kira kalau 40 menit nanti misalkan 10 menit pembuka, kemudian 20 menit inti, 10 menit di akhir, atau monggo silahkan yang untuk pembagian waktu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutupnya sehingga lebih proporsional seperti itu Bapak Ibu. Sekiranya yang videonya atau kegiatan yang memerlukan menyanyi atau bisa dipotong seperti itu Bapak Ibu atau diedit, silahkan. Yang penting untuk langkah-langkah model pembelajarannya Bapak Ibu kan juga sudah bisa melihat indikator penilaian untuk UKIN apa saja, mohon itu semuanya ditampakkan Bapak Ibu. Jadi untuk UKIN dan untuk praktek pembelajaran Bapak Ibu sendiri gestur, kemudian ekspresi dari guru menjelaskan Bapak Ibu supaya terlihat ekspresinya. Jangan pakai masker ya Bapak Ibu ya, bukannya tidak ada pandemi, supaya Bapak Ibu penguji bisa melihat ekspresi Bapak Ibu ketika mengajar seperti itu. Bisa dilihat ekspresinya, kemudian gesturnya ketika mengajar, kemudian interaksinya dengan siswa, perhatiannya, karena di sini juga ada perhatiannya. Jadi terkait dengan Bapak Ibu ketika mengajar, bagaimana interaksi dengan siswanya, itu sudah ada juga di pedomannya mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kira-kira harus ada apa saja. Itu mohon diperhatikan. Begitu ya Bapak Ibu kami doakan semoga Bapak Ibu semuanya lancar dalam mengupload berkas portofolio, pembelajaran sampai mengupload berkas perangkat dan video. Sekali lagi perangkat lengkap ya Bapak Ibu ya, jangan RPP saja. Jadi perangkat lengkap ada RPP, bahan ajar, kemudian media, ada LPD, ada perangkat evaluasi, mulai dari diskusi, evaluasi sampai instrumen penilaian. Jadi semuanya dijadikan satu file PDF.
jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi satu file PDF semuanya lengkap supaya nanti Bapak Ibu juga tidak ada kendala atau permasalahan di penilaian. Jadi semuanya lengkap, tinggal nanti disesuaikan dengan instrumen penilaian oleh instruktur. Semoga semua lulus Bapak Ibu di UKIN dan UP. Amin. Terus masuk. Kita bersama-sama lulus juga bersama-sama. Kami doakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kami akhiri untuk briefing hari ini. Sekali lagi tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan Bapak Ibu. Tinggal selangkah lagi ini langkah Bapak Ibu menuju ke UKM PPG. Setelah pelaksanaan UKM PPG, tinggal sudah berusaha dan jangan lupa doanya supaya semuanya lulus dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari tim pelaksana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.